Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke alur ceritanya and welcome to Bang Ul Review. Kisah menceritakan di masa lalu, siluman berusaha menginflasi dan menguasai dunia manusia. Lalu muncullah seorang pemuda bernama Li Siyi, pendekar nomor 1 pemburu siluman. Ia bekerja sama dengan Bai Ze Gong, pemuda dari keluarga Bai Ze, yang juga ahli sihir nomor 1 di dunia. Bersama-sama, mereka berdua berhasil menumpas kejahatan dan menangkap seluruh siluman. Bai Ze Gong lalu menyegel seluruh siluman tersebut ke dalam sebuah lukisan yang bernama Lukisan Sanhai. Namun sayang setelah puluhan tahun kemudian, beberapa siluman yang tersegel di dalam lukisan itu berhasil keluar dan membunuh Bai Ze Gong beserta seluruh anggota keluarganya. Bahkan Li Siyi juga ikut tewas terbunuh. Semenjak hari itu keberadaan lukisan Sanhai menghilang tanpa jejak. Adegan lalu melompat ke masa sekarang, kita diperlihatkan seekor kucing siluman membunuh satu anggota keluarga. Lalu kita diperkenalkan wanita bernama Jiu. Ia adalah anaknya Li Siyi, pendekar nomor 1 di masa lalu. Karena tidak memiliki sosok ayah, ia pun tinggal bersama sang paman dan bekerja menjual properti rumah yang dianggap angker. Meski keturunan dari seorang pendekar, sayangnya Jiu tidak memiliki bakat sama sekali. Bahkan ia tidak memiliki kekuatan sihir. Meski sudah belajar dan berlatih setiap hari, tetap saja ia tidak berbakat. Senjata payung peninggalan dari sang ayah selalu ia bawa. Meski begitu, ia memiliki satu bakat, yaitu dapat melihat dan merasakan aura keberadaan siluman. Namun lagi-lagi penglihatannya itu kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang, sehingga ia tidak bisa menggunakannya setiap saat. Lalu kita diperkenalkan pemeran utama di film ini yang bernama Feng Yi. Ia satu-satunya keturunan penyihir dari keluarga Bai Ze yang tersisa. Namun selama ini, ia selalu menutupi rahasia tersebut dan tidak ada satupun orang yang mengetahui kalau ia adalah keturunan penyihir keluarga Bai Ze. Ia tinggal bersama ayah angkatnya. Sejak kecil sampai dewasa, ia selalu berlatih ilmu sihir secara rahasia, sehingga menjadikannya sebagai master sihir yang paling kuat. Namun selama ini ia selalu merahasiakan kekuatannya dari siapapun, dan berpura-pura lemah di hadapan orang lain. Hal itu bukan tanpa alasan, misinya saat ini menangkap siluman secara diam-diam, dan mencari informasi seseorang yang telah mencuri lukisan Sanhai. Sementara itu, Jiu duduk di depan Akademi Master. Sejak dulu ia sangat ingin bergabung ke sana, namun setiap mengikuti ujian ia selalu gagal. Meski keturunan dari seorang pendekar, ia tidak memiliki bakat sihir sama sekali. Ketua Akademi lantas memberikannya satu kali kesempatan. Asalkan ia bisa menangkap satu ekor siluman, maka ia diperbolehkan bergabung ke dalam akademi. Maka dari itu, ia setiap hari mencoba mencari siluman di rumah angker yang sedang ia jual. Secara mengejutkan, energi sihir muncul di tubuhnya dan ia sendiri tidak tahu berasal dari mana. Tiba-tiba, Feng Yi seperti ditarik olehnya. Alhasil mereka berdua pun salah paham, Feng Yi hendak menangkap Jiu yang dikira seorang siluman. Ia pun menggunakan mantra sihir penyegelan. Karena Jiu memang bukan siluman, mantra itu pun tentu saja tidak berguna. 什么奇异的力量？内力倍增。 此宁是药，这不是传说中白泽家族的五雷火阵？别碰我！ Setiap kali Feng Yi menggunakan kekuatan sihir, tubuhnya seolah-olah ditarik oleh Jiu. Fenomena itu membuat mereka sedikit merasa aneh. Tidak hanya itu, Jiu yang awalnya tidak memiliki ilmu sihir, namun saat di dekat Feng Yi, ia bisa menggunakan penglihatannya untuk melihat aura siluman di kucing tersebut. 亮，在哪儿？
Di malam hari, Kaisar Ming memanggil Feng Yi yang merupakan pejabat pengadilan. Ia bersama salah satu sahabatnya yang bernama Sun diperintahkan untuk memeriksa kediaman menteri yang bernama Si Tuhan San karena dicurigai Si Tuhan San diam-diam melakukan korupsi. Secara kebetulan di malam itu, Si Tuhan San sedang merayakan hari ulang tahunnya dan mengadakan pesta di rumahnya. Dari arah atas, Jiyu memanfaatkan situasi untuk bisa mendapatkan makanan gratis tanpa masuk melewati pintu utama. Tanpa sengaja ia melihat Sun yang sedang mengendap-endap di kamar milik Si Tuhan San. Namun tiba-tiba ia diculik oleh pasukan di rumah tersebut. Siluman kucing tadi siang menghampirinya seperti memberikan sebuah buku. Namun sayang ia lagi-lagi kehilangan kemampuan sihir dan tidak bisa melihat aura siluman di kucing tersebut. Ia lalu masuk ke dalam dapur dan membaca buku itu. Akhirnya diketahui kucing tersebut milik seseorang bernama Sikong. Sikong adalah pemilik rumah angker yang sedang dijualnya. Sikong saat ini dipenjara atas tuduhan membunuh kedua orang tuanya sendiri. Sun yang telah ditangkap oleh pasukan milik Si Tuhan San, tiba-tiba tubuhnya dimasuki oleh serangga boneka pengendali. Alhasil, Jiyu yang kebetulan tidak jauh dari sana diserang olehnya. Di saat Jiyu hampir kehilangan nyawa, tiba-tiba ia bisa menggunakan sihir dan menggerakkan senjata payung tersebut. Siapa sangka Feng Yi melihat itu, akhirnya Jiyu dituduh sudah membunuh Sun. Jiyu berusaha menjelaskan kalau Sun telah dikendalikan oleh serangga boneka dan menyerangnya terlebih dahulu. Sayangnya Feng Yi tidak percaya dan memerintahkan pasukan untuk memasukkannya ke dalam penjara. Lalu kita diperlihatkan sosok Si Tuhan San, Menteri Keuangan di Kekaisaran. Ia juga yang memasukkan serangga boneka ke dalam tubuh Sun karena sudah berani untuk menyelidikinya. Ia pun memerintahkan Han Qi, pengawalnya di sana, untuk menghilangkan barang bukti. Singkat cerita, Feng Yi mencoba menginterogasinya. Jiyu mengakui ia datang ke rumah Si Tuhan San hanya untuk mencuri makanan. Namun tiba-tiba Sun yang dikendalikan serangga boneka datang menyerangnya. Ia bisa tahu karena ia melihat aura siluman di tubuh Sun pada waktu itu. Ia hampir dibunuh oleh Sun, namun tiba-tiba senjata payung miliknya segera melindunginya. Sesaat, Feng Yi mendapatkan informasi jasad Sun di dalam kamar mayat tiba-tiba terbakar. Mendengarkan itu, Jiyu menjadi panik. Apabila jasad Sun telah hangus terbakar, ia tidak akan bisa membuktikan ucapannya. Feng Yi segera pergi ke lokasi dan menemukan siluman yang membakar kamar jasad di sana. Sedangkan Jiyu berhasil membobol kunci penjara dan masuk ke dalam kamar jasad. Di sana ia menemukan Hui Fang, pejabat otopsi yang sedang diikat menggunakan mantra sihir. Ia pun berusaha mengeluarkannya dari sana, lalu kemudian masuk kembali untuk membawa jasad Sun supaya tidak terbakar. Lagi-lagi, di saat Feng Yi hendak menggunakan kekuatannya, tubuhnya langsung ditarik oleh Jiyu dan ia pun masuk ke dalam kamar jasad yang saat ini sedang terbakar. Hal itu membuatnya marah kenapa bisa ia berada di sana. Tanpa memperdulikan ucapan dari Feng Yi, Jiyu memaksanya untuk segera membawa jasad Sun supaya selamat. Apabila gagal, maka ia tidak akan bisa membuktikan kalau ia tidak bersalah. Setelah Feng Yi mengeluarkan jasad tersebut, ia kembali ke dalam untuk membawanya. Tiba-tiba, reruntuhan bangunan itu lalu menimpa mereka. Terpaksa, Feng Yi menggunakan kekuatannya untuk memadamkan kobaran api.
Secara kebetulan, Akademi Master mendeteksi terdapat energi siluman yang meledak di dalam kamar jasad yang begitu sangat besar. Jiyu sangat terkejut melihatnya memiliki energi sebesar itu. Feng Yi lantas mengancam meminta ia untuk merahasiakan ini semua. 我背你。 Singkat cerita, setelah berhasil selamat, Hui Fang langsung bersaksi, Jiyu yang telah menyelamatkannya. Apabila terlambat sedikit saja, mungkin saja ia sudah hangus terbakar. Tidak hanya itu, di saat ia sedang melakukan otopsi, siluman datang menyerangnya dan membakar kamar jasad tersebut. Demi untuk membuktikan kalau Jiyu tidak bersalah, Jiyu menggunakan mata sihirnya dan menunjukkan lokasi keberadaan serangga boneka tersebut. Benar saja ditemukan serangga boneka di dalam tubuh Sun. Feng Yi segera memerintahkan Hui Fang untuk membawa jasad tersebut. Lalu kemudian ia mencoba menjauhi Jiyu sejarak 10 meter. Dan benar saja, di saat ia mengaktifkan kekuatan sihirnya, tubuhnya seolah-olah ditarik. Hal itu membuatnya merasa sedikit bingung. Jiyu juga mengungkapkan ia tidak bisa menggunakan sihir. Namun apabila berada dekat dengan Feng Yi, ia bisa menggunakannya. Bahkan mata sihirnya langsung bisa aktif, yang memungkinkan ia bisa melihat aura siluman. Dari sanalah, Feng Yi menyadari ada keanehan antara mereka berdua. Ia pun mengenyampingkan masalah itu dan mengajaknya untuk bekerja sama dengannya. Menggunakan mata sihir yang dimiliki oleh Jiyu, hal tersebut memungkinkan bagi Feng Yi untuk mengungkap pemilik dari serangga boneka tersebut yang diyakini sudah bersekutu dengan siluman. Sebagai imbal baliknya, Feng Yi akan mencabut tuduhan kepada Jiyu supaya ia bisa bebas. Tentu saja Jiyu bersedia sebab sejak awal ia ingin menjadi pemburu siluman nomor 1, mengikuti jejak ayahnya. Di tempat lain, si Tuan San terlihat memelihara serangga boneka dengan jumlah yang begitu banyak. Ternyata memang benar ia bekerja sama dengan Raja Siluman dan hendak membuat seluruh pejabat di kekaisaran menjadi serangga boneka. Lalu kemudian membunuh kaisar, dengan begitu ia bisa menjadi kaisar berikutnya, menguasai kota Changle. Sementara itu, Jiyu menghampiri Si Kong di dalam penjara. Si Kong sangat terkejut melihat ia memiliki buku miliknya. Di sanalah ia bercerita di saat ia masih kecil, kedua pelayan di kediamannya yang merupakan sepasang suami istri membunuh orang tuanya agar bisa menguasai rumah dan harta benda. Dikala itu, Si Kong tidak bisa berbuat apa-apa dan semua orang yang tidak tahu akan hal tersebut mengira kedua pelayan itu adalah orang tuanya. Hingga setelah ia tumbuh dewasa, ia menemukan siluman kucing yang dijadikannya sebagai teman curhat. Siapa sangka siluman kucing itu membunuh kedua pelayan tersebut untuk membalaskan dendamnya. Hingga berakhir Si Kong ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Si Kong lalu menggambar menggunakan darah di tangannya ke dalam buku itu dan meminta Jiyu menunjukkannya kepada siluman kucing di rumahnya dengan tujuan supaya kucing tersebut segera pergi sebelum ditangkap oleh Biro Penangkap Siluman. Singkatnya, mereka berdua berhasil menemukan siluman kucing tersebut. Selama berada dekat dengan Feng Yi, Jiyu bisa mengaktifkan mata sihirnya. Bahkan ia bisa berbicara dengan siluman. Intinya, siluman kucing di sana berkata ia akan membunuh siapapun yang berusaha menyakiti Si Kong. Feng Yi yang tidak mengerti bahasa siluman lantas meminta Jiyu untuk bertanya siapa pemilik serangga boneka. Kucing itu pun menjawab pemiliknya adalah si Tuan San. Jiyu lalu menunjukkan buku tersebut, namun kucing siluman itu salah mengartikannya dan menganggap Jiyu adalah pemburu siluman yang hendak membunuhnya. Ia pun melancarkan serangan, terpaksa Feng Yi membunuhnya di tempat. 若随主人一起逃亡，你杀了他。 Jiyu merasa bersedih atas kematiannya. Namun Feng Yi berkata, siluman tetaplah siluman yang memiliki sifat jahat dan harus dibinasakan. 来世做一只普普通通的家，难道山海图真的问世了？ Lalu hari di mana Si Kong dieksekusi telah tiba. Jiyu merasa bersalah karena ia tidak bisa menjaga kucing tersebut. Meski memiliki cita-cita sebagai pemburu siluman, namun ia masih memiliki perasaan. Tidak seperti Feng Yi tanpa ragu menghabisi siluman, yang dianggap semua siluman adalah jahat.
Singkatnya, mereka berdua dipanggil oleh Kaisar Ming. Di sana Jiyu melihat Menteri Situ Hansan adalah seorang siluman dan masih ada Han Qi, anak buahnya di sana yang juga merupakan siluman. Alasan mereka berdua dipanggil karena Kaisar ingin mengetahui apa yang telah terjadi dan kenapa bisa ada siluman di kota Changle. Situ Hansan langsung mencurigai salah satu dari mereka adalah siluman karena di saat terjadi kebakaran tempo hari muncul energi siluman yang sangat besar. Feng Yi berusaha menutupinya dengan berkata di kota Changle terdapat seorang pengkhianat yang bekerja sama dengan siluman. Energi siluman yang dirasakan oleh mereka itu berasal dari siluman yang membakar kamar jasad tempo hari untuk membakar jasad Sun yang terkena serangga boneka pengendali. Situ Hansan terus saja menuduh mereka berdua berbohong dan mendesak Kaisar untuk memenjarakannya karena dicurigai adalah silumannya. Tidak ambil diam, Jiyu lantas membuktikan ia masih menyimpan serangga boneka tersebut dan dimasukkan ke salah satu binatang. Seketika, binatang itu pun bersikap aneh, bahkan membunuh kawanan binatang lainnya. Itulah yang terjadi apabila serangga boneka masuk ke tubuh manusia. Lagi-lagi, Situ Hansan terus saja menuduh Jiyu ataupun Feng Yi pemilik serangga boneka tersebut. Karena sikapnya yang tidak wajar, membuat ketua Akademi Master menaruh curiga kepada Situ Hansan. Karena Feng Yi tidak bisa membuktikan siapa pemilik serangga boneka, Kaisar lantas memenjarakan mereka berdua untuk sementara waktu. 依我看，此女就是裴玄一案的凶，罪当问斩。江南冯毅连同这个女子一同打入天牢。来了。 Di malam hari saat mereka berada di penjara, siluman yang diutus oleh Situ Hansan datang ke sana untuk membunuh mereka. Tidak hanya satu, namun terdapat dua siluman legendaris. Tentu saja hal itu tidak sulit bagi Feng Yi untuk membinasakannya. 我们都是山海图当年行逃跑的妖，你们是当年山海图收妖时，但你后来永无见到山海图，从未见过。 还好妾身来的，要不然我们多年的秘密和盘托出了呢。 Sementara di tempat lain, ketua akademi menyampaikan kecurigaannya kepada Situ Hansan dan ia percaya Feng Yi tidak bersalah. Siapa sangka Kaisar juga meyakini hal tersebut. Sejak awal ia memang curiga kepada Situ Hansan. Maka dari itu ia bekerja sama dengan Feng Yi seolah-olah Kaisar mengikuti kemauan Situ Hansan untuk memenjarakannya. 根本就是南风义那小子自己主动要是配合他演一出。 这是摄人与你在大殿上合演的一出戏啊！ Mereka berdua pun hendak pergi dari penjara. Namun sebelum itu, Feng Yi meminta Jiyu agar mengaku ia yang membunuh kedua siluman barusan karena Feng Yi tidak ingin orang lain mengetahui kekuatannya. Sedangkan Situ Hansan mulai melancarkan aksinya dengan mengadakan pesta dan mengajak seluruh pejabat istana datang ke rumahnya. Padahal itu adalah rencana awal, ia hendak mengendalikan mereka semua dengan memasukkan serangga boneka pengendali. Lalu mereka berdua pun menemui Kaisar dan menceritakan apa yang telah terjadi. Sesuai kesepakatan, di sana Feng Yi mengaku yang menghabisi kedua siluman yang dikirim oleh Situ Hansan berkat usaha dari Jiyu. Mendengarkan itu, ketua akademi di sana sempat meragukan sebab sepengetahuannya Jiyu tidak memiliki kekuatan sihir. Namun saat ini ia memilih untuk diam. Kaisar lalu memerintahkan mereka untuk bekerja sama dalam menangkap Situ Hansan. 天师府和大理寺把他们府合围了。我们暴露了，来就来吧，将他们拿下一并还皮。 Seluruh pasukan milik Feng Yi bersama murid dari Akademi Master langsung mendatangi kediaman Situ Hansan. Mereka pun membagi tugas. Feng Yi bersama Jiyu masuk melewati pintu depan. Terlihat terdapat sebuah mekanisme sihir di sana. Sadar itu adalah jebakan, Feng Yi segera menghancurkannya.
抓紧走。 Hal tersebutlah yang membawa mereka berhasil menemukan Situ Hansan berada. Pertarungan pun terjadi, Feng Yi memukul mundur Situ Hansan sehingga ia menampakkan wujud aslinya yang merupakan siluman duyung. Feng Yi bisa saja membunuhnya pada saat itu, namun demi merahasiakan kekuatannya, ia sengaja kalah karena ia sadar murid-murid dari Akademi Master sebentar lagi akan datang ke tempat tersebut. Lalu kemudian, Jiyu dipinta meletakkan sebuah batu giok yang berguna mengaktifkan mekanisme sihir untuk melumpuhkan Situ Hansan yang sudah dipersiapkan oleh Feng Yi sejak awal. Sayangnya, Jiyu gagal melakukan itu. Hui Fang datang ke sana untuk menghentikannya, hingga berakhir ia terluka parah akibat diserang oleh Situ Hansan. Namun ia pantang menyerah dan berhasil mengaktifkan mekanisme sihir. Sayangnya, Hui Fang menjadi korban dan meninggal dunia. Tetap saja, Situ Hansan gagal ditangkap karena sepertinya ia diselamatkan oleh seseorang. Pejabat istana yang hampir menjadi korban kini telah sadar kembali. Setelah mengetahui apa yang telah terjadi barusan, mereka pun begitu sangat ketakutan. Di malam hari, jasad Hui Fang dibawa pulang. Sang istri begitu sangat bersedih atas kematian suaminya. Terlebih lagi ia saat ini sedang mengandung. Ia pun menyalahkan Feng Yi karena tidak menjaga Hui Fang dan malah ikut melibatkan suaminya itu. Feng Yi hanya bisa terdiam sebab ia sendiri tidak tahu kalau Hui Fang tiba-tiba datang ke lokasi kejadian. Jiyu mencoba melindungi Feng Yi di saat hampir dipukuli oleh istrinya Hui Fang sehingga ia pun menjadi pingsan. Di alam bawah sadarnya ia menemui pemuda bernama Ren Guan, seorang roh yang diletakkan ke dalam tubuh Jiyu oleh sang ayah untuk menjaganya. Intinya, Jiyu merasa bersalah atas kematian orang-orang terdekatnya saat ini yang ia anggap dirinya pembawa sial karena tidak memiliki kemampuan untuk melindungi Hui Fang. Ren Guan mencoba memberikannya nasihat, setiap kehidupan pasti ada kematian. Semuanya sudah ditakdirkan kapan seseorang itu akan mati. Ia pun menyuruhnya untuk menjadikan Feng Yi sebagai gurunya dan meminta untuk dilatih belajar ilmu sihir. Jiyu sempat ragu karena ia tidak yakin Feng Yi mau menjadikannya sebagai murid. Setelah sadar dari pingsan, ia ternyata sedang digendong oleh Feng Yi dan dibawa pulang ke rumahnya untuk bermalam di sana karena kebetulan salju sedang turun. Siapa sangka, belum sempat Jiyu meminta supaya diangkat menjadi muridnya, Feng Yi sudah lebih dulu mengajukan diri dan bersedia menjadi gurunya apabila ia mau menjadi muridnya. Hal itu membuat Jiyu begitu sangat senang dan pastinya bersedia menjadi muridnya. Feng Yi lalu kembali mengingatkan hubungan guru dan murid hanya antara mereka berdua saja yang tahu. Jangan sampai orang lain mengetahuinya. Sebab bagaimanapun juga, Feng Yi masih merahasiakan kekuatan sihirnya kepada siapapun. Lantas, teknik sihir pertama yang diajari adalah cara membuat boneka sihir. Hal itu berguna untuk memberikan informasi kepada satu sama lain apabila di antara mereka terjadi bahaya. 在于调息。不错，有点天赋呢。之后我还可以学更多的吧？
Di sisi lain, si Tuhan San bersembunyi di suatu tempat. Ia dihampiri oleh utusan dari Raja Siluman untuk memberikan sebuah obat agar ia bisa memulihkan kekuatannya. Raja Siluman menyampaikan pesan dan meminta si Tuhan San untuk tidak boleh gagal lagi. Apapun caranya, kekaisaran dan kota Changle harus bisa mereka kuasai. 况怎么样了？四处是密探，是要找到你的。做梦。 Di malam hari, di saat Feng Yi sedang meningkatkan kultivasi kekuatan sihirnya, ia sesaat teringat akan kematian para sahabatnya. Hal itu membuat ia sulit untuk berkonsentrasi. Tidak hanya itu, sisi jahatnya tiba-tiba muncul dan menyalahkan ini semua terjadi akibat kehadiran Jiu sebagai pembawa sial. Tentu saja Feng Yi berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri, jangan sampai sisi jahatnya menguasai seluruh pikirannya saat ini. 小心那个梦雅人，他的出现对你来说不一定是好事。只要能练成北斗元辰法，身上这肉血苦又如何？ Singkat cerita, Jiu mengikuti ujian masuk Akademi Master. Selama ia mengikuti ujian, Feng Yi berada di luar. Intinya mereka tidak boleh jauh sejarak 10 meter, supaya Jiu bisa menggunakan kekuatan sihirnya. Saat pertarungan sedang berlangsung, Jiu berhasil mengalahkan salah satu murid di sana. 五行遁术即火、水，火克风，风克。 Tentu saja ketua akademi yang melihat itu sangat terkejut, bukan karena ia bisa menggunakan sihir, namun lebih kepada energi sihir yang digunakan oleh Jiu barusan seperti berasal dari keturunan keluarga Baize, keluarga sihir terhebat di masa lalu, yang saat ini keluarga Baize sudah musnah. Ketua akademi akhirnya memutuskan kalau ia lulus ujian dan resmi bergabung ke dalam akademi. Hal tersebut membuat Jiu menjadi sangat senang. Salah satu impiannya untuk bisa bergabung ke dalam akademi master akhirnya telah terwujud. Setelah itu mereka semua pun berkumpul untuk membahas misi selanjutnya. Diyakini si Tuhan San bersama pengikutnya yaitu Han Qi pasti masih berada di kota Changle. Tidak hanya itu, mereka juga percaya si Tuhan San memiliki seseorang di belakangnya yang memberikannya perintah. Akibat lukisan Sanhai telah menghilang, banyak siluman jahat sudah keluar. Tidak menutup kemungkinan Raja Siluman adalah orang yang melindungi si Tuhan San. Di saat mereka hampir saja berhasil menangkapnya tempo hari. Di sisi lain, kita diperlihatkan sosok putra mahkota anak dari kaisar yang bernama Bei Gong. Saat ini ia terobsesi kepada seorang dewi dan setiap hari melukis sosok dewi tersebut yang selalu muncul di dalam mimpinya. Meski seorang putra mahkota, namun ia jauh dari kata layak dan begitu sangat lemah. Kebetulan ia tak sengaja bertemu dengan Han Qi, bawahan milik si Tuhan San. Tidak ingin ada saksi mata, Han Qi berniat membunuhnya. Beruntung, Bei Gong dilindungi oleh aura naga yang memang sudah ada di tubuhnya sejak ia masih kecil. Hal itu pun dilihat oleh mereka berdua dan segera masuk ke dalam. Karena hal tersebut, Feng Yi akhirnya mendapatkan tempat persembunyian si Tuhan San saat ini. Karena melihat Han Qi masuk ke dalam kolam, wilayah perkarangan tempat tinggal putra mahkota. Jiu lalu datang ke sana. Saat melihatnya, Bei Gong langsung terpesona dan menganggapnya adalah seorang dewi yang selama ini selalu ia mimpikan. Setelah Feng Yi masuk ke dalam kolam, pasukan siluman milik si Tuhan San juga datang ke sana untuk membunuh mereka berdua. Karena tidak ada pilihan, terpaksa Jiu membawa Bei Gong masuk ke dalam kolam tersebut. Namun sayang, meski mereka masuk ke tempat yang sama, namun mereka berbeda dimensi dan memang sengaja dipisahkan oleh si Tuhan San. Jiu dapat merasakan keberadaan Feng Yi, namun ia tidak bisa menemukannya. Begitu juga sebaliknya. Han Qi memanfaatkan situasi itu untuk menyerang. Karena Jiu berada dekat dengan Feng Yi, ia pun bisa menggunakan sihir dan berhasil menghabisinya. Sedangkan Feng Yi terus mendengar suara Jiu yang berteriak memanggil namanya. Akibat hal itu, ia pun menjadi lengah dan dilumpuhkan oleh si Tuhan San. Ia pun hendak memasukkan serangga boneka ke tubuh Feng Yi supaya bisa dikendalikan olehnya. 是不是很好奇那个女人现在在哪里？可就是看不到她的人。为什么明明声音就在耳畔？不要你变成傀儡，为我所用。
Namun siapa sangka di saat sedang terdesak, Feng Yi mengeluarkan kekuatan aslinya. Tidak hanya itu, ia juga memiliki sisik di lehernya yang membuat si Tuhan San sangat terkejut dan curiga ia adalah seorang siluman. Akhirnya ia pun baru sadar ledakan energi sihir yang memadamkan kobaran api tempo hari berasal dari Feng Yi. Di sana Feng Yi berkata ia bukanlah siluman. Energi sihir yang ia keluarkan saat ini adalah hasil dari latihannya selama bertahun-tahun yang selama ini ia sembunyikan dari siapapun. Ia pun menghancurkan dimensi pemisah tersebut dan berhasil bertemu kembali dengan Jiyu. Sayangnya, Jiyu yang kelelahan akhirnya pingsan di tempat. Yulian, murid senior dari Akademi Master, datang ke sana untuk menyegelnya supaya tidak kabur lagi. Namun sayang, lagi-lagi si Tuhan San diselamatkan oleh sosok bayangan berwarna ungu dan mereka pun gagal untuk menangkapnya.